Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Rahmi Idrus, peserta Laser CPNS Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Pada podcast kali ini saya akan membahas salah satu penerapan core value ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Mendengar kata kolaboratif, pasti kita langsung berpikir tentang kerjasama. Sebenarnya apa sih kolaboratif itu? Ya, benar teman-teman. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepuasan pelayanan publik. Tanpa adanya kolaboratif, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, apa saja sih proses yang harus kita lalui untuk menjalin kolaborasi? Proses yang pertama yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir prosesnya yaitu menetapkan outcome antara. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Jadi, apa saja panduan perilaku kolaboratif? Panduan perilaku kolaboratif yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Perwujudan perilakunya yaitu menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan masalah, memuji keunggulan dan prestasi orang lain, dan membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional. Panduan perilaku yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Perwujudan perilakunya yaitu mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan, dan mengakui saat berbuat kesalahan. Panduan perilaku yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Perwujudan perilakunya yaitu mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Implementasi perilaku kolaboratif yang saya terapkan di tempat kerja yaitu ketika melakukan posyandu, di mana seorang ahli gizi bekerja sama dengan bidan desa dan kader posyandu di desa tersebut untuk melakukan pemantauan status gizi balita. Contoh lainnya yaitu dokter yang bekerja sama dengan ahli gizi dalam merujuk pasien untuk melakukan konseling gizi. Mari teman-teman kita bangun kerjasama yang sinergis. Demikianlah podcast saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada podcast lainnya. Terima kasih.